Salam saudara, saudariku kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana pada malam ini kembali kita belajar bersama dalam firman kebenaran perkataan Allah yang hidup bagi seluruh sidang jemaat domba Allah yang pada khususnya umat Kristiani dimanapun berada dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Di mana pada malam ini saudara-saudariku, segala pesan Tuhan, perintah Tuhan yang selalu mengingatkan kita bersama, yang sangat sulit dihindari, di mana firman Tuhan ini kita buat di channel TV kita di YouTube Jurnal Polisi Online. Tidak ada kepentingan pribadi. Bagaimana kita punya cara menjadi kepentingan bersama. Semakin kita mengerti, semakin kita dewasa, belajar dari firman kebenaran Tuhan. Bukan hanya belajar supaya kita mengerti kebenaran Tuhan, tetapi hendaklah kita menjadi pelaku firman Allah. Mari kita buka hati kita pribadi lepas pribadi, dimanapun saudara-saudaraku yang menonton video ini, melakukan di dalam hal prakteknya kepada Tuhan. Kunci utama yang Tuhan inginkan di hari-hari terakhir ini, mari kita melakukan di dalam hal prakteknya datang kepada Tuhan. Berdoa, ibadah gereja, kebaktian malam, bahkan melakukan di rumah. Mari kita belajar demi belajar berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur. Segala lawatan penyertaan tangan daripada Allah, sehingga kita semakin dikuatkan. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, dengan durasi singkat ini, di mana pada malam ini Tuhan ada arahan masuk, ada perintah Tuhan dalam jiwa pemikiran saya pribadi. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, nanti kita share ini pertemanan di Facebook kita, di WA kita, yang pada khususnya umat Kristiani dan Serani dimanapun berada. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke ranah firman, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan, supaya kuasa roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah, naungan tangan daripada Allah sendiri, oleh keajaiban keilahian yang nyata kita percayakan di dalam nama Yesus Kristus, uluran tangan setia daripada Dia mengajari kita, bukanlah semata-mata dari kepintaran kita sendiri, tetapi karena kita percaya ada naungan kuasa Roh Kudus yang menuntun kita bersama. Semoga di dalam kehidupan kita selagi masih bernapas bokong lagi dan di atas bumi ini, Tuhan lawat kita, Tuhan sertai kita, Tuhan berkati kita. Dimana pada menjelang hari-hari terakhir ini, saudara-saudariku, mari semakin kuatkan iman menghadapi gejolak gelombang dunia yang semakin silih berganti, di mana kuasa kegelapan sudah bangkit, saudara-saudaraku. Sudah bangkit mereka dalam kebersamaan untuk manipulasi pemikiran kita, supaya kita terjerumus ikut alur mereka yang akan meninggalkan jalan kebenaran Tuhan. Sebab itu Tuhan mengingatkan kita, belajarlah dalam firman kebenaran, jadilah pelaku firman Tuhan. Mari sama-sama melakukan di dalam hal prakteknya,
di dalam kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Segala sesuatu kehidupan yang beradik kuasa adalah Sang Pencipta yang ada keberadaan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, di mana Tuhan Yesus Kristus berkata dalam firman-Nya, berdoalah, bersujudlah kepadaku, kata Tuhan, aku akan menyertaimu dan menolong hidupmu yang sesuai seturut kehendak rencana saya, kata Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Bapa yang baik, haleluya, haleluya Roh Kudus. Segala puja-puji, syukur, hormat, kemuliaan daripada Tuhan, di mana pada malam ini Tuhan telah mengingatkan kami belajar dalam firman kebenaran Tuhan. Bukanlah ini Tuhan semata-mata kepintaran dan kemauan kami, tetapi karena kuasa Roh Kudus-Mu mengingatkan kami, karena dengan tangan-Mu yang menjamah kami, sehingga malam ini Tuhan kami belajar firman kebenaran Tuhan. Kuasailah kami di dalam kebenaran daripada Allah, oleh hikmat karunia keajaiban keilahian Allah sendiri, yang membuai buah pikiran kami, mengerti hikmat perkataan-Mu yang hidup, yang menjadi benteng segala kehidupan kami. Secara badani dan lahiriah Tuhan, kami tidak sanggup berjalan mengikuti kebenaran-Mu, tetapi atas segala belas kasih-Mu terhadap kami yang menuntun kami, yang semakin belajar mengikuti jalan kebenaran Tuhan, sehingga kami bisa berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Malam ini seruan doa ibadah yang terada tujuh di hadapan Tuhan. Ajari kami, dewasakan kami. Dan barang siapa yang menonton video ini, Bapakku yang baik, hikmati mereka dan hikmati kami semua. Ulurkan tangan setia daripada Tuhan. Bila mana kelalaian kekurangan kami yang tidak luput segala perbuatan dosa di hadapan Tuhan, kami sadar Bapa, bahwa kami manusia tidak sempurna di hadapan Tuhan. Kiranya Engkaulah menguduskan kami dan menyempurnakan kami. Atas perilaku kami datang kepada Tuhan, berlutut bersempuh di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, malam ini kami percaya, bahkan negara ini Tuhan, pemulihan tangan mulai yang terjadi. Jangan biarkan kami terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Jauhkan segala pencobaan, pergumulan, pengujian selalu datang menghambat kami, selalu datang menghalangi kami mengikuti kebenaran Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau selalu menjamah pemikiran kami, menyelimuti kami dengan kuasa Roh Kudus daripada Tuhan. Hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami belajar dan berdoa malam ini. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya kami percaya, haleluya. Amin. Saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, di mana menjelang akhir-akhir ini banyak sekarang yang kita hadapi, di mana pada firman Tuhan berkata yang telah Tuhan ingatkan melalui kita Injil perkataannya, di mana firman ini mengingatkan kita supaya ada selalu kewaspadaan dan berjaga-jaga yang akan muncul, yang terjadi, yang tidak pernah kita lihat jadi kita lihat, yang tidak pernah dinampak mata jadi dinampak mata. Oleh sebab itu perkataan Tuhan mengingatkan kita, apalagi kita mengenal kebenaran Tuhan Yesus Kristus, di mana pada firman ini berkata, saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, yang tertulis 2 Timotius 2 14 dan 15, di mana begitu ada rasa kasih sayang Tuhan kepada umat-umatnya, Dia ingatkan melalui firman kebenarannya supaya keimanan kita tidak akan terjadi dalam kesesatan, sehingga kita tidak sesat, sehingga kita tidak ada kekeliruan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, saudara-saudariku,
Sebagai berikutnya ialah saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 15. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ini akan terjadi di hari kebelakangan ini. Tuhan mengingatkan kita bagaimana menilai zaman. Kita bagaimana menilai firman Tuhan yang sebenarnya. Sehingga tidak ada kekeliruan. Maka kita selalu belajar firman kebenaran maupun mengajarkan firman Tuhan. Serahkan dulu jiwa dan tubuh pemikiran kepada Tuhan, berdoa. Sehingga Tuhan mengutus kuasa Roh Kudus-Nya mengajari kita sehingga kita mengerti hikmat. Perkataan firman Tuhan banyak perkataan perumpamaan atau dikatakan hikmat. Maka dalam pengajaran firman Tuhan tertulis dalam firman-Nya, dia berkata, janganlah hendak kau buat dari kepintaranmu. Jangan kau menganggap dirimu pandai, melainkan berdoalah. Mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Tuhan. Oleh sebab itu selalu kita buat berita firman Tuhan di YouTube ini. Selalu saya berserah kepada Tuhan. Saya tidak mau buat firman Tuhan ini di YouTube sebelum ada perintah Tuhan kepada saya. Di saat dia mengingatkan saya, sehingga saya ajak saudara-saudaraku seiman supaya kita belajar bersama bagaimana cara pengertian kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman Allah dan sanggup melakukan dalam praktiknya. Maka dikatakan di sini nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Apa yang dimaksud pengajar yang sesat ini? Pengajar yang sesat ini yang kita antisipasi, jangan kita salah mempelajari firman kebenaran Tuhan. Jangan kita salah mengajarkan firman Tuhan. Pengajar yang sesat yang datang dari persekutuan kita terkadang bahkan sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita pada malam ini. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Bagaimana kita punya cara menghadapi itu? Di saat kita belajar firman Tuhan, mendengar kebenaran Tuhan, mengajarkan firman Allah, serahkan terlebih dahulu jiwa dan pemikiran dan tubuh. Datang kepada Tuhan berdoa. Sehingga curahan Roh Kudus hikmat daripada Allah oleh ilahinya keajaibannya mengajari kita. Memperoleh suasana kuasa dari Tuhan. Sebagaimana dahulu nabi dan rasul, murid daripada Tuhan. Di mana dahulu rasul Tuhan hikmati mereka. Nabi di Tuhan hikmati mereka. Murid-muridnya Tuhan hikmati mereka. Sehingga sanggup berjalan. Bahkan mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menyelimuti jiwa pemikiran mereka supaya tetap berhikmat belajar dalam firman kebenaran Allah. Maka dalam firman Tuhan berkata, kita diingatkan, dinasihati. Nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Kenapa firman Tuhan harus mengatakan itu? Berarti ini akan terjadi. Supaya tidak ada kekeliruan datang menyembah Tuhan. Ayat 14 mengatakan, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu.
Ayat 16 berkata, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, hanya menambah kefasikan. Di mana saudara-saudariku, pada dahulu zaman orang Farisi, begitu ahlinya kitab suci, begitu ahlinya firman Tuhan, oleh karena mengerti mereka, karena setiap saat belajar firman Tuhan, tetapi tidak ada suasana hikmat, sehingga mereka menganggap dirinya yang paling pintar dan pandai, dan yang menganggap dirinya paling dekat kepada Tuhan. Ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, dimanapun saudara-saudariku seiman, sekasih, sepadan, yang percaya kepada Yesus Kristus, pada umatnya Kristiani. Kita jangan salah menjabarkan firman kebenaran Tuhan. Maka kita tulus kepada Tuhan, berdoa dengan nama Roh Kudus yang mendewasakan kita, membenahi kita, membina kita di jalan kebenaran Tuhan. Kenapa saudara-saudariku? Di saat kita datang ke jalan kebenaran Allah, begitu cepatnya reaksi kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan jiwa pemikiran kita mengganggu, karena mereka tidak senang kita ini melakukan dalam kebenaran Tuhan. Sebab itu saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, maka dikatakan ayat 14, ingatkanlah dan pesankanlah semua ini dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran Tuhan. Tetapi hindarilah omongan kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Pengajar sesat ini yang timbulnya, yang sudah mengerti kebenaran Tuhan, sebagaimana dahulu orang Farisi yang dikatakan ahli-ahli Taurat. Maka firman Tuhan berkata, mari saudara-saudariku benar-benar mencermati firman kebenaran Allah, sehingga tidak ada kekeliruan. Firman Tuhan berkata tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambahi. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan. Firman Tuhan bukanlah nubuat manusia, melainkan nubuat daripada Allah yang dinubuatkan kepada manusia, yang dikatakan hikmat karunia daripada Tuhan. Berhati-hati kita domba-domba Tuhan, jemaat Tuhan, supaya kita tidak kekeliruan, supaya jangan sampai terjadi hal itu, tidak menyesatkan. Maka di saat belajar dalam firman kebenaran Tuhan, berhati-hati. Mengajarkan firman Tuhan tidak boleh tertawa-tawa. Jangan sampai terjadi dari lidah bibir kita omong kosong yang mengacaukan iman orang. Mendengar firman Tuhan jangan main-main. Di saat kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh para pengajar,
Sekalipun manusia yang menyampaikan, tapi sudah naungan hikmat dari Tuhan yang berkata di dalam jiwa, roh, dan tubuh dan pemikiran dia. Jadi jangan main-main mendengar firman kebenaran Allah. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, berhati-hati kita semua. Setiap orang mengikuti di jalan kebenaran bukan mudah. Kalau ada orang mengatakan paling mudah ngikut jalan kebenaran, bagi saya itu orang yang munafik. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita, berdoalah, berjaga-jaga, dan waspadalah selalu. Karena Tuhan Allah sudah tahu kekuatan roh kegelapan di dunia ini yang melumpuhkan jiwa pemikiran kita supaya kita lumpuh di jalan kebenaran Tuhan. Bagaimana kita punya cara supaya dapat hikmat daripada Tuhan? Berdoa. Percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Tuhan bangunkan yang menjadi Roh Kudus yang mengajari kita. Terimalah Roh Allah yang kudus itu di saat kita belajar firman kebenaran Tuhan. Roh Kudus artinya ialah Roh Allah yang kudus. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, belajar firman kebenaran Tuhan, mari jujur kepada Tuhan. Sekalipun kita yang tidak sempurna di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang kudus dan tidak luput segala dosa. Itu pernyataan firman. Maka Tuhan memberikan sebuah pengampunan. Justru karena Tuhan tahu kemampuan kita mengikuti kebenaran Tuhan, karena begitu besar hambatan, sehingga Tuhan memberikan pengampunan bagi kita. Tetapi Tuhan mengingatkan, percayalah, berdoalah kepadaku. Janganlah kamu hanya pendengar firman kebenaran, hendaklah jadi pelaku firman. Mari belajar melakukan di dalam prakteknya kepada Tuhan. Saya selalu buat firman Tuhan di YouTube, tidak pernah hanya memerintahkan. Di saat aku buat firman Tuhan di YouTube, saya lakukan doa di rumah. Kalau hanya menyuruh, siapa yang nggak tahu? Saya buat firman Tuhan di channel ini, saya lakukan. Saya ajak saudara-saudaraku dalam kebersamaan supaya kita dapat hikmat daripada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa di rumah kita masing-masing, supaya semua terkoneksi dengan kuasa tuntunan Roh Kudus, jamahan tangan Allah sendiri yang menguatkan kita. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, firman ini mengingatkan, mungkin itu akan terjadi pengajar-pengajar sesat. Apakah itu sudah terjadi sekarang atau tidak, saya tidak tahu. Tergantung kita sendiri menilai. Tergantung kita sendiri memahami. Sebab itu firman Tuhan malam ini, saya pun pribadi tadi berat rasaku buat firman ini. Tapi tetap ada renungan masuk. Tak bisa dihindari. Saya takut. Di saat kita belajar malam ini, dalam hati aku bertanya kepada Tuhan, jangan permalukan aku Tuhan menjabarkan firman-Mu. Ajari aku.
Saya orang bodoh. Saya banyak dosa. Tetapi Tuhan tetap bersitegang. Harus itu kau buat. Sehingga malam ini belajar kita bersama semuanya. Dimana kita share nanti di Facebook, di WA, atau kita buat live besok. Tidak ada kepentingan pribadi saya, melainkan kepentingan kita bersama semua. Supaya kita mengerti menghadapi pengajar-pengajar sesat dengan kata-kata omong kosong. Mari belajar firman kebenaran Tuhan. Mari belajar mengajarkan firman kebenaran Tuhan. Memperoleh buah-buah di dalam roh kebenaran daripada Allah. Apa buah-buah roh dan kebenaran di dalam Tuhan? Lakukan di dalam hal prakteknya. Berdoa syafaat, doakan sidang jemaat domba Allah, doakan negara ini. Saya lakukan itu, saudara-saudariku. Terkadang memang berat, kadang hampir malas, tapi Tuhan membangunkan. Kita dibangunkan pemikiran kita itu banyak tantangan. Secara kepribadian, seperti saya, saudara-saudariku, buat apa aku ini? Diriku sendiri belum tentu bisa kuselamatkan sama Tuhan. Tetapi perintah Tuhan, tunduklah bagaikan prajurit atas segala perintah komandan, kata Tuhan. Mau tak mau harus kita jalankan. Tapi saya punya pernyataan kepada Tuhan. Jangan permalukan aku. Ajari aku. Sehingga Tuhan memberikan suasana hikmat, pemikiran yang baru. Supaya kita tidak ada keliruan nantinya menghadapi pengajar-pengajar sesat. Bagaimana kita mengerti melihat orang pengajar-pengajar sesat? Kalau kuat iman kita berdua kepada Tuhan, pasti Tuhan ajari kita, kita mengerti. Apa ini benar pengajar sesat atau tidak? Maka Tuhan mengingatkan supaya kita mengerti menghadapi mereka. Maka dikatakan di sini, saudara-saudariku, ayat 16, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, hanya menambah kefasikan. Apa arti fasik? Ya dosa. Belajar kita, saudara-saudariku yang menonton video ini. Bukan Tuhan paksa kita harus berdoa setiap menit, tidak. Berikan waktu. Entah kayak mau tidur, kayak sore kayak mengucap syukur. Tuhan kan berikan tempat santai untuk malam bagi umat-umat yang mengenal Yesus Kristus. Siang kan diberikan waktu mencari berkat Tuhan. Hari Minggu itu diberikan Tuhan waktu yang dikatakan hari ke-7 ibadah raya di gereja, dibantu lagi dengan kebaktian malam. Firman Tuhan berkata, pada hari keberapa Tuhan Yesus berhenti? Pada hari ke-7. Coba Anda kira, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu hari ke-7. Maka Tuhan berhenti segala pekerjaannya setiap tepat hari ke-7. Supaya kita memahami semua tentang bagaimana ranah firman. Bagaimana kita meminta hikmat karunia pengertian pengajaran daripada Tuhan. Sehingga jiwa pemikiran kita benar-benar Tuhan buka. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Allah
tidak menginginkan domba-dombanya, jemaatnya akan sesat. Ini yang diwanti-wanti oleh Tuhan, sehingga kita diingatkan dalam kewaspadaan. Maka firman Tuhan mengingatkan, tinggal kita menilai di mana mendengar firman kebenaran ini saat ini yang kita tampilkan. Tinggal saudara-saudariku mencermati perkataan saya. Apakah perkataan ini perkataan kosong? Bagaimana kita punya cara memahami perkataan ini bisa mengerti? Tadi kita berdoa bersama, saudara-saudariku berdoa di rumah. Apalagi belajar firman kebenaran Tuhan di rumah. Percaya saudara-saudariku, kalau sudah Tuhan mengajar kita, kita kan selalu berkata kepada Tuhan, bagi Tuhan tidak mungkin segalanya. Di mana para nabi, rasul, murid, kan Tuhan nikmati. Tuhan ajari mereka mengerti, menjabarkan firman kebenaran di jalan yang benar. Menjabarkan firman kebenaran Tuhan, belajar firman kebenaran Tuhan, berdoa jangan main-main. Dalam ibadah jangan tertawa-tawa. Tuhan tidak mengizinkan itu. Banyak orang berkata penuh sukacita sukaria. Pengertian sukacita sukaria di mana? Apakah kita tertawa-tawa baru sukacita sukaria? Tidak. Sukacita sukaria, ketulusan hati kita datang kepada Tuhan. Itu saudara-saudariku. Ketulusan hati kita bernyanyi menyembah Tuhan. Bukan ketawa-ketawa. Supaya kita tidak salah memahami apa arti sukacita sukaria. Kehadiran sukacita sukaria oleh jamahan Tuhan dalam kehidupan kita pribadi datang kepada Tuhan. Tetapi sukacita sukaria bukan tertawa-tawa, harus ibadah dan mendengar firman. Sukacita sukaria hati kita yang tulus kepada Tuhan. Tuhan jamah kita tulus kepada Tuhan. Tidak terganggu oleh kuasa kegelapan karena kita percaya dalam naungan doa kita dan ibadah kita kepada Tuhan. Maka firman Tuhan berkata, jadilah pelaku firman Tuhan, lakukan dalam hal prakteknya. Belajar. Memang pergumulan kuat, pencobaan kuat. Tetapi kalau kita benar-benar tulus kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita benar datang kepada Tuhan. Apapun kesalahan dan dosa yang terjadi kepada Tuhan, maka Tuhan mengingatkan melalui firman kebenaran perkataan yang hidup. Salah satu contoh rasul daripada Allah, murid daripada Tuhan, nabi daripada Tuhan, memperkatakan firman ini melalui hikmat penghayuan daripada Tuhan, bukan karena kepintaran. Sampai sekarang tidak berubah. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa firman Allah tidak boleh ditafsirkan. Firman ini adalah nubuat daripada Allah, bukan nubuat manusia. Saudara-saudariku kekasih dalam nama Yesus Kristus, jemaat Tuhan, domba Allah. Kita ini domba Tuhan, kita ini jemaat Tuhan, kita ini bukan jemaat gereja. Kita ini jemaat Tuhan. Kita ini bukan domba gereja, domba Tuhan. Karena Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku
domba-dombaku. Dalam firman Tuhan, bawalah mereka ke rumput yang hijau. Apa rumput yang hijau? Jalan kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, malam ini Tuhan ingatkan kita melalui utup ini. Saya pun tidak tahu tadi menerangkan ini, tetapi Tuhan ingatkan aku. Sudah mulai sore tadi nih, kupingku terus. Tapi puji Tuhan, ada naungan tangan Allah sama kita belajar bersama dimanapun saudara-saudariku berada. Kita ini domba Allah, kita ini jemaat Tuhan, saudara-saudariku. Bukan jemaat si A, bukan si domba si A. Karena firman Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ajarkanlah firman kebenaran. Baik gereja organisasi bagus, tempat perkumpulan kebersamaan menyembah Tuhan yang dinaungi oleh hamba dan pelayan Tuhan. Tetapi kita terus terang bahwa saya pribadi bukan jemaat gereja sianu aku, bukan domba sianu aku. Tapi aku mengaku diriku bahwa aku jemaat Tuhan, domba daripada Allah. Sekalipun aku ada kebersamaan di gereja itu bersama-sama jemaat Tuhan, bersama hamba dan pelayan Tuhan, sama-sama mempelajari di dalam kebenaran Tuhan, supaya menjadi pelaku firman Allah, sanggup melakukan dalam hal prakteknya. Itu saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Maka firman Tuhan mengingatkan, nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Pengajar yang sesat ini bisa saja yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Entah dari mana datangnya itu. Mari belajar demi belajar di dalam kebenaran Tuhan. Walaupun pelan-pelan demi pelan-pelan. Tak ada yang sempurna. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu kekuatan kita itu. Sedangkan Yesus Kristus di dalam dunia ini disalibkan. Tuhan Yesus memberikan contoh kepada manusia-manusia seperti kita hari-hari terakhir ini. Betapa kejinya kuasa kegelapan itu. Betapa kejamnya setan itu. Supaya memisahkan kita di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi Tuhan Allah Yesus Kristus tidak memberikan beban yang tidak bisa kita bebani. Maka penyertaan pertolongan Dia selalu ada. Dia utus melalui kuasa Roh Kudus-Nya menguatkan kita, yaitu Roh Allah sendiri yang kudus, menguatkan jiwa pemikiran kita menjadi satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Bagi kita yang benar-benar menunduk diri kepada Yesus Kristus melalui firman kebenarannya, maupun naungan doa kita yang tulus, maka percayakan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kuasa Roh Kudus sudah terurai di tubuhmu. Sebab tubuhmu adalah baik tuh katanya. Daging dan tubuh kita kepada Yesus Kristus yang percaya baik daripada Allah. Supaya kita mampu menghadapi gejolak, bujuk rayuan, tipu daya iblis
untuk manipulasi pemikiran kita. Maka dalam firman kebenaran Tuhan malam ini kita diingatkan, berhati-hati menjabarkan firman kebenaran Allah. Jangan main-main, jangan tertawa-tawa, sedangkan menguatkan ketulusan hati datang kepada Tuhan, menjalankan firman-Nya sangat sulit. Konon kita ketawa-ketawa. Banyak orang salah pengertian. Kami dipenuhi sukacita, sukaria. Maksud tujuan sukacita, sukaria bukan ketawa-ketawa datang ibadah kepada Tuhan. Hati itunya dipenuhi sukacita oleh Tuhan, supaya kuat datang mendengar kebenaran Tuhan, menjadi pelaku firman Allah. Itu saudara-saudariku. Justru karena Tuhan ingatkan kita mulai firman-Nya bagaimana menyembah Tuhan. Pengertiannya jauhi kata-kata omong kosong. Kita domba Allah, jemaat Tuhan dimanapun berada, supaya kita berhati-hati, waspada menjelang hari-hari terakhir ini akan terjadi kemungkinan besar. Apakah itu sudah terjadi apa belum? Tergantung kita menilai di mana saudara-saudariku berada. Bagaimana kita punya cara bisa menilai? Kalau datang kita beribadah kepada Tuhan, tuluskan hati kepada Tuhan. Ajari aku Tuhan, ajari aku Bapa. Tak terlawanku ini kuasa kegelapan ini. Kuatkan aku, supaya mengerti aku, supaya aku tidak sesat. Jangan takut. Datang kepada Tuhan, niatkan hati, etikat yang tulus kepada Tuhan. Apapun kekurangan, kelalaian kita di hadapan Tuhan. Manusia terlepas dari masalah, tunggu matilah dipanggil Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, biarlah pengujian, pencobaan, pergumulan yang kau hadapi menguatkan imanmu, engkau semakin tekun berseru kepada aku, kata Tuhan. Aku akan menolongmu, tetapi tidak akan kuberikan beban yang gak bisa kau bebani. Lihat Nabi Ayub, saudara-saudariku. Nabi Ayub itu jelas anak Allah sendiri. Kekayaan cukup, semua cukup. Tetapi di saat Tuhan memberikan pengujian, apa yang terjadi? Hanya dia yang lulus, hanya si Ayub aja. Bahkan keluarga sama istrinya pun hang semua. Tuhan bukan memberikan kayak gitu kepada kita, namun Tuhan tetap memberikan pertolongan apapun cobaan itu datang. Jangan kita lalai, saudara-saudariku. Mari belajar demi belajar dimanapun saudara-saudariku, supaya mengerti di dalam kebenaran Tuhan akan menghadapi pengajar-pengajar sesat yang akan muncul. Itu akan muncul. Kita ingatkan bersama, kita ingat bersama, menyembah Tuhan jangan tertawa-tawa. Tuluslah kepada Tuhan, menjeritlah kepada Tuhan. Teteskanlah air mata kita kepada Tuhan. Karena kita sadar manusia tidak luput segala kekurangan dan dosa. Itu firman Tuhan berkata. Benar, manusia tidak ada yang sempurna. Datanglah kepada Tuhan ketulusan.